Apa yang akan manusia lakukan di surga? Mari kita merenungkan aktivitas kekal dalam hadirat Tuhan. Bayangkan dirimu berdiri di ruang megah. Suara alunan pujian mengisi udara. Tak ada kesedihan, hanya damai abadi. Apa yang akan kita lakukan di sana? Bernyanyi? Bekerja? Menikmati kemuliaan Tuhan? Pertanyaan besar. Ketika Alkitab berbicara tentang surga, apa sebenarnya yang dijanjikan? Apakah hanya kehidupan tanpa akhir? Atau ada aktivitas pelayanan, kerajaan, dan hubungan? Mari kita menelusuri apa yang dijelaskan firman Tuhan. Penjelasan rasionalnya. Yesus berkata, akan menerima hidup kekal dalam Lukas 18 ayat 30. Kita akan mengalami keabadian, hidup yang tidak pernah berakhir dalam hadirat Tuhan. Manusia akan memerintah bersama Kristus. Alkitab berkata, jika kita menanggung penderitaan, kita akan memerintah bersama Dia dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Wahyu 22:5. Artinya ada posisi otoritas dan pelayanan di kerajaan Allah. Manusia akan menikmati kekayaan kasih karunia. Efesus 2 ayat 7 menyatakan, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah akan ditampilkan kepada kita dalam kekekalan. Pastinya juga akan menyembah Tuhan surga, dipenuhi oleh pujian dan penyembahan. Seperti digambarkan Wahyu 7 ayat 11, mereka sujud menyembah Tuhan. Surga adalah istirahat sejati. Wahyu 14 ayat 13 berkata, mereka akan beristirahat dari jerih payahnya. Surga adalah tempat ketenangan yang tertinggi. Bisa menatap wajah Tuhan. Wahyu 22 ayat 3-4 berkata, mereka akan melihat wajahnya dan melayani Dia. Bukan sekadar sensasi spiritual, ini adalah kehadiran nyata dengan Allah. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Wahyu 21 ayat 3 menyatakan, Allah akan diam di tengah-tengah mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya. Keintiman tak terbatas dalam relasi dengan Sang Pencipta, juga kebersamaan dengan sesama orang percaya. Surga juga dipenuhi oleh persekutuan. Kuil Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya. Pemulihan relasi dan ikatan yang sejati, pastinya melayani Tuhan pelayanan yang tulus, dan penuh sukacita akan kita lanjutkan. Menjadi ciptaan baru. Kitab Nabi Yesaya dan 2 Petrus 3 ayat 13 mengungkapkan, kita menantikan langit baru dan bumi baru, tempat kebenaran tinggal. Surga bukan hanya tempat, tapi sebuah ciptaan baru yang diperbarui ilustrasinya. Bayangkan seorang anak yang telah lelah bekerja, lalu dia memasuki kafe megah yang diatur untuk ulang tahunnya. Musik lembut, suara tawa teman-teman, dan sosok orang tuanya yang menunggu. Bukan hanya bebas dari tugas, tapi dia juga berpesta, dipuja, dan dilayani. Begitulah surga, bukan tempat pasif, tapi pesta relasi, otoritas, penyembahan, dan pelayanan. Refleksi personal. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita hidup seolah surga hanya soal istirahat tanpa makna? Ataukah kita sudah menanam imaji pelayanan, penyembahan, dan pemerintahan surgawi dalam hidup kita? Bisakah kita mulai melayani dengan sukacita dan kerendahan hati sebagai persiapan menyambut kehidupan surgawi? Kesimpulan logis Alkitab tidak menggambarkan surga sebagai kursi malas tanpa tugas. Sebaliknya, itu adalah tempat penuh aktivitas, hidup kekal, pemerintahan dengan Kristus, menyembah dengan kekaguman, menikmati damai di miliknya, melayani dengan sukacita, dan hidup dalam ciptaan baru. Kalau ini benar, maukah kita mulai menyelami gambaran itu sekarang? Menghidupi relasi dengan Kristus dan sesama seperti yang kita akan lakukan selamanya. Suatu hari di surga, kita tidak akan bosan, tidak akan lelah. Kita akan bernyanyi, memimpin, menyembah, melayani, semuanya di hadapan wajah Tuhan yang mengasihi. Itulah janji Tuhan yang lebih besar dari apapun yang pernah kita bayangkan. Dan itu sudah dimulai sekarang bila kita membuka hati menjawab panggilannya dan menghidupi surga di bumi.